Di video yang sebelum-sebelumnya saya sudah sering ya mereview casing dari brand Gamdias. Nah, kali ini untuk pertama kalinya saya mereview power supply dari brand tersebut yang dikirimi oleh distributor resminya guys, yakni DTG yang memberikan garansi resmi selama 5 tahun. Nggak nanggung-nanggung, saya dikirim 2 unit sekaligus untuk nanti saya tes seperti biasa. Ini adalah Gamdias Helios M2650B dan Gamdias Helios M2750B. Keduanya ini selain beda rating kapasitas wattnya, juga beda jenis sertifikasi atau efisiensinya guys. Yang satu 80 plus bronze dan yang satu lagi 80 plus silver. Dan kalau kalian merasa ini harganya agak sedikit tinggi ya, memang dia bukan versi yang termurahnya ya. Ada yang harganya cuma 500 ribuan aja, dia adalah Gamdias Helios M1550B yang sedikit di bawah M2650B ini spesifikasinya. Yuk sekarang langsung aja kita unboxing salah satu aja ya, yang M2650B. Kita lihat isinya dan nanti kita bongkar. Nah, di dalam boxnya ini kita mendapatkan selembar kertas manual ya ini. Cukup lengkap, ada package kontennya juga dan cara memasang power supply. Kemudian kita mendapatkan sebuah kabel power yang tebelnya cukup oke dan panjangnya standar. Dan ini tentu saja unit power supply-nya ini sendiri guys. Oh, di bawahnya masih ada lagi ini plastik berisi baut set untuk memasang power supply ke casing. Yang absen di sini adalah nggak adanya kabel tis ya, yang biasanya ada di paket penjualan power supply juga. Untuk unit power supply-nya sendiri seperti ini, kalian bisa lihat ukurannya cukup compact ya. Dia pakai fan 12 cm, kotak, dan pastinya bisa masuk ke casing kalian yang sempit. Kalau pakai casing yang kecil-kecil masih oke lah, karena memang dimensi power supply ini sangat compact. Bagian belakang ada saklar on off dan ini ada label yang bisa kita baca. Untuk output 12 voltnya dia ada di 54,1 ampere dengan total benar-benar di 650 watt tanpa mengurangi 1 watt pun, sesuai dengan ratingnya. Coba kita bandingkan dengan yang 750B ya. Nah, ini dia Helios M2750B. Ratingnya untuk 750B ini pun persis di 750 watt. Nice. Kedua power supply ini ukurannya sama, kabelnya pun sama, panjangnya sama, konektornya juga spesifikasinya sama semua. Kita coba lihat. Ini keduanya pakai flat cable ya, kecuali yang bagian 24 pinnya pakai model sleeve ya, yang nggak diflatin, tetap menggumpal seperti ini, cuman diberi sleeve. Konektor lainnya standar ya. Di sini kita dapetin CPU EPS 4+4, ada 2 yang dicabang. Jadi bisa untuk motherboard yang high end yang butuh 8+8 atau 8+4 biasanya. Kalau untuk molek dan power SATA standar. Dan untuk PCIe powernya juga sama guys, dia kabelnya cuma satu yang keluar dari power supply, kemudian dicabang di bagian ujungnya 6+2x2, jadi 8 pin kali 2. Oh ya, untuk spesifikasi kabelnya ini ada di 18 AWG standar untuk sebuah power supply low dan mid end. Jadi sekarang mending langsung aja kita bongkar power supply ini, kita lihat isinya seperti apa. Nah, dalaman atau isi dari Gamdias Helios M2650B seperti ini guys. Ini kita mendapatkan sebuah fan standar 12 cm yang punya cover mica di seperempat bagian atasnya. Kemudian untuk boardnya dia berwarna hitam dengan komponen yang cukup padat. Saya nggak tahu OEM-nya si Gamdias ini apa, tapi sekilas lihat ini memang benar-benar nggak kayak power supply low budget. Pertama-tama saya akan menjelaskan mulai dari yang depan dulu ya, input AC sebisa saya aja.
Jadi masuk dari stop kontak, ini disambut oleh kapasitor sebagai filter. Ada kapasitor kotak ini satu, dan yang milar ini ada juga. Kemudian masuk ke board, langsung disambut sekring. Sekringnya masih yang model kaca. Terus untuk rangkaian EMI filternya ini juga lengkap guys ya. Ada 2 induktor toroid, 1 kapasitor. Kemudian setelah melewati EMI filter, dia disambut oleh bridge rectifier yang punya heatsink terpisah dari ini transistor power ya. Transistor power yang diberi heatsink, dan ini bridge rectifiernya dipasangin heatsink terpisah. Nice. Kemudian di sini juga ada rangkaian APFC termasuk kapasitor utama. Rangkaian APFC-nya cukup lengkap. Ini bahkan induktor toroidnya pun sampai diberi casing seperti ini ya. Terus ada IC-nya juga guys. Bagus banget sih ini. Untuk main kapasitornya dia memakai dari brand Teapo. 420 volt 390 mikrofarad. Kapasitas yang cukup oke untuk sebuah power supply 650 watt. Nah, lanjut setelah melewati rangkaian APFC ini termasuk kapasitor utama, dia akan masuk ke trafo. Trafo ini untuk mengubah arus dari DC tegangan tinggi tadi ke DC tegangan rendah. Ini ada 2 trafo, satu trafo utama yang besar, satunya trafo sekunder untuk mensuplai daya listrik komponen internal power supply ini sendiri. Terus di sini saya juga melihat ada beberapa ini nih komponen yang masih agak jadul, seperti misalnya nih resistornya masih pakai yang model lama dia guys, yang warna-warni ada gelang-gelangnya begitu. Nah, keluar dari trafo utama ini ada heatsink yang isinya dioda lagi penyearah arus, dan kemudian ini cukup berat ya, saya sampai capek nih bawanya satu tangan. Kemudian dia akan disambut lagi setelah dari dioda ini. Udah DC low voltage, ada induktor toroid yang besar, dan rangkaian DC to DC converternya dia sampai membuat board sendiri ya, posisinya berdiri. Ini saya juga kurang paham sih sebenarnya ini rangkaian DC to DC converter atau rangkaian yang lain. Tapi kalau dilihat dari susunan cok dan kapasitornya, ini mestinya adalah bagian dari rangkaian DC to DC converter. Sengaja dibuat vertikal supaya lebih meminimais ukuran dari body power supply ini. Dan untuk kapasitor sekundernya pun ini semua mereknya Teapo guys. Kayaknya sih semua ya, karena ini banyak ketutup kabel-kabelnya ini sendiri guys. Jadi satu set semua Teapo untuk kapasitor baik main kapasitor maupun sekunder. Dan di sini juga ada IC proteksi yang cuman 8 kaki ini ya, ketutup kabel lagi juga, susah ngelihatnya. Nanti akan saya coba zoom di kamera aja. Nah, setelah itu keluar dari rangkaian sekunder tentu saja sudah jadi output 12 volt, ada yang 5 volt, ada yang 3 volt, dan masing-masing sudah dikasih heatsink sesuai voltase ya. Ini ada warna-warnanya sebelum keluar ke perkabelan yang akan memasok suplai listrik ke komponen kita. Oke, mungkin sekian aja penjelasan saya soal komponen internal Gamdias Helios M2650B yang menurut saya bagus. Sekarang kita akan tes power supply ini, dan nanti kita akan langsung bandingkan head to head ya dengan versi yang M2750B-nya. Rig atau PC tester saya masih sama ya, si jadul Intel Core i7 4770 yang disandingkan dengan GPU AMD Radeon RX 580. Alat tesnya pun sederhana, sebuah multitester digital TRMS untuk melihat output 12 volt dan power meter digital untuk melihat tarikan daya listrik dari stop kontak. Kita mulai dari kondisi idle di Windows 10 dan langsung aja sekalian kita bandingkan head to head. Sebelah kiri yang seri 650B, kanan seri 750B. Di sini perbedaan yang kontras ada di output voltasenya guys. Kalau yang 650B agak sedikit over, ada di 12,25 volt. Sedangkan yang 750B ada di 11,96 volt, yang mana jelas lebih bagus.
karena lebih mendekati 12,00 volt. Sedangkan untuk konsumsi ataupun efisiensi daya listrik yang ditarik dari stop kontak antara kedua power supply ini selisihnya sangat sedikit. Kalau di rata-rata mungkin cuma beda setengah atau 0,5 watt, di mana seri 750B jelas yang lebih efisien atau lebih irit. Sudah seharusnya ya, karena memang beda kelas, sertifikasi 80 plusnya lebih baik. Tapi kita coba lihat saat kondisi PC saya full load di CPU dan GPU-nya. Seperti biasa, di sini saya menjalankan dua aplikasi benchmark secara bersamaan, yakni Cinebench R23 dan Unigine Heaven, supaya si CPU dan GPU sama-sama bisa mencapai load 100% secara hampir konstan. Ternyata di kondisi load ini kedua power supply sama-sama mengalami kenaikan voltase 12 volt. Ya, malah naik. Seri 650B dari 12,25 saat idle tadi naik menjadi 12,32 volt. Sedangkan seri 750B dari 11,96 ke 12,02 volt. Keduanya stabil, bagus, dan selisih antara idle versus load sama-sama tergolong bagus juga, karena cuma 0,6 volt selisihnya. Perlu di-note, selisih voltase segini didapatkan di load yang ada di kisaran 280-an watt ya. Biasanya power supply mengalami peak atau puncak efisiensi di range 40-60% rating loadnya, yang dimana range-nya ini bisa bervariasi tergantung kualitas power supply. Dan untuk seri 650B jelas 280 watt ini masuk range atau kategori tersebut. Kita bisa lihat di power meter kalau perbedaan efisiensi antara kedua power supply ini rata-rata ada di kisaran 10 watt dari total load 280 watt. Berarti bedanya secara persentase nggak nyampe 5%. Tapi ini bakalan lain cerita guys, kalau kita bebani sampai 400 watt atau lebih. Saya jamin beda efisiensi antara kedua seri power supply ini bakalan makin jauh bedanya. Seri 750B bakalan jauh lebih efisien alias lebih irit listrik dibandingkan seri 650B-nya. Nah, dari hasil tes sederhana saya tadi, saya bisa bilang kalau kedua power supply ini punya performa yang bagus, sangat worth to buy. Udah gitu, dia juga punya fitur proteksi yang lengkap, kalian bisa lihat di spesifikasinya, dan sudah full range input AC-nya. Kalau kalian cari minus dari power supply Gamdias Helios M2 ini mungkin ada di kabelnya ya, yang belum modular. Kemudian juga untuk yang versi Silver 750B ini, dia belum ada konektor 12 VHPWR yang biasanya dipakai di VGA card high-end ya. Yang mana sebenarnya untuk power supply sekapasitas ini sudah bisa dipakai untuk VGA card atau GPU yang high-end tersebut, yang biasanya butuh 12 VHPWR. Selain itu udah nggak ada minus lagi dari kedua power supply ini. Jadi mungkin sekian aja review Gamdias Helios M2 series dari saya. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.